Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia sudah masuk ke semester ganjil ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru yang berjudul, kita lihat judulnya di sini adalah teks cerita sejarah. Nah, pernah nggak dengar kalian apa itu teks cerita sejarah? Kalau ada yang bertanya, apakah sama Bu dengan cerita sejarah yang diajarkan atau di mapel sejarah? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada sedikit kutipan anak-anak. Coba kita baca sama-sama. Manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Itu kutipan disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Ini dia orangnya. Ada yang tahu Pramudia Anantatur? Dia adalah penulis Indonesia yang sangat berbakat. Tulisannya sudah mendunia, sudah disebar ke seluruh dunia buku-buku hasil cerita dari Pramudia Anantatur. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu memahami pengertian teks cerita sejarah. Jadi setelah kalian belajar tentang ini, kalian harus bisa atau memahami apa sih teks cerita sejarah itu. Kemudian yang kedua, memahami ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Dan ketiga, kalian harus bisa nanti memahami struktur dari teks cerita sejarah. Oke, kita lanjut aja, sudah nggak sabar kan? Iya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya ya, kayak gimana sih cerita sejarah itu? Ini contohnya, lihat ya. Nah, kalian tahu aplikasi TikTok? Tahu dong, semuanya pasti punya TikTok di HP masing-masing ya. Nah, sekarang tahu nggak sejarahnya? Belum tahu? Ini kita baca sama-sama. Sejarah TikTok. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September oleh Zhang Yiming, pendiri Tautiao. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Lalu video tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pengguna TikTok di berbagai belahan dunia. Kini TikTok sangat digemari oleh seluruh warga di dunia dan berbagai video dengan berbagai tema telah dipublikasikan lewat TikTok. Oh, sekarang baru tahu kalian bahwa TikTok itu diciptakan oleh Zhang Yiming, berasal dari Tiongkok. Ini salah satu tujuan atau salah satu kegunaan kita tahu atau membaca cerita sejarah. Jadi kita tahu bukan hanya seperti TikTok, kalian misalnya makai aja TikTok di HP, tapi sekarang kalian harus jadi tahu sejarahnya, siapa yang membuat, di mana diluncurkan, gitu kan. Oke, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah pasti berkaitan dengan teks sejarah. Apa sih artinya? Ini dia. Sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Itu yang namanya teks cerita sejarah. Nah, lihat dong. Di sana sudah Ibu beri tanda yang berwarna kuning. Itu yang menjadi inti pokok dari pengertian teks cerita sejarah. Berarti harus ada urutan peristiwa, kemudian sudah terjadi, dan memang harus benar-benar terjadi, dan memiliki nilai sejarah. Ya, bagaimana? Sudah paham? Sudah ya? Sudah dong, kan gampang. Ini dia, sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Itu yang namanya teks cerita sejarah. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri teks sejarah. Sudah Ibu tuliskan langsung, ada 3 ciri-ciri dari teks cerita sejarah.
Yang pertama, kronologis. Yang kedua, dia harus berisi konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Kemudian yang ketiga, berisi fakta. Nah, sekarang akan Ibu bahas satu-satu ya. Yang namanya kronologis atau ciri-ciri teks sejarah, yang pertama pasti ada kronologis. Ada yang tahu apa itu kronologis? Ya, kronologis itu adalah urutan waktu. Seperti tadi juga ya, dari pengertian itu kan, suatu peristiwa yang memiliki urutan peristiwa atau urutan kejadian. Itu yang namanya kronologis. Jadi, nanti dalam teks cerita sejarah, dia pasti memuat kronologis peristiwa yang dibahas. Kronologis peristiwa itu akan ada dari sebelum peristiwa terjadi, kemudian saat peristiwa terjadi, dan setelah peristiwa terjadi. Itu yang namanya kronologis, urutan peristiwa. Kemudian yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah yang kedua ada konjungsi temporal. Tempo, ingat ya, di sana ada kata tempo. Ya, tempo itu artinya waktu. Jadi konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan waktu atau kata hubung yang menyatakan waktu. Apa aja itu? Banyak sekali. Nah, seperti ini, Ibu kasih contoh. Saat, ketika, pada, dan sebagainya. Jadi nanti dalam paragraf atau dalam teks cerita sejarah itu pasti ada kata-kata konjungsi temporal itu. Saat, ketika, pada, setelah, kemudian, setelah itu. Nah, sebelumnya, seperti itu juga termasuk konjungsi temporal. Ciri yang terakhir yaitu ciri ketiga, berisi fakta. Nah, di sana sudah Ibu tandai fakta. Namanya juga ini teks cerita sejarah. Jadi sejarah itu yang sudah terjadi, ada kronologisnya dan harus benar-benar sesuai fakta. Fakta itu biasanya di sini apa? Ada data di sana. Akan ada data. Data itu adalah nanti bisa jawaban dari pertanyaan 5W1H. Masih ingat 5W1H? Ya, ini yang biasanya dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bisa kita, atau ada yang masih ingat, adik Simba. Itu adalah kata-kata tanya yang disingkat menjadi adik Simba. Apa saja itu? Nih, Bu udah kasih. Adik Simba. A dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu disingkat menjadi adik Simba. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris pasti ya kalian tahu 5W1H. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, dari kata tanya itu termasuk data. Data itu pasti benar-benar terjadi, nyata. Itulah yang dinamakan dengan fakta. Oke, Ibu ulang. Kita rangkum kembali untuk ciri-ciri teks sejarah. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, kronologis, yaitu urutan peristiwa dari sebelum peristiwa terjadi, saat peristiwa terjadi, dan setelah peristiwa terjadi. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal atau waktu. Itu ya adalah kata-kata hubung yang menyatakan waktu. Contohnya, saat, ketika, pada, sebelum, sesudah, kemudian, dan sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu berisi fakta. Fakta itu berupa data. Dari mana kita mendapatkan data? Dari kita membuat pertanyaan dan jawabannya itulah yang menjadi data. Itu termasuk ciri-ciri teks sejarah. Oke, lanjut. Yang ketiga, struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah tadi sudah pengertian, kemudian sudah ciri-ciri. Sekarang strukturnya. Struktur teks cerita sejarah itu ada 3 juga. Sudah Ibu langsung tulis di sana ya. Yang pertama orientasi. Yang kedua urutan peristiwa. Dan yang ketiga reorientasi. Tolong diingat ya. Orientasi yang pertama, kedua urutan peristiwa, dan reorientasi. Apa aja sih itu? Oke, kita lanjut jelaskan. Untuk orientasi, itu pasti ada di paragraf pertama.
pada teks cerita sejarah. Orientasi itu ada di paragraf pertama, biasanya ini berupa pengenalan atau pengantar dari topik yang dibahas dalam teks cerita sejarah itu. Harus ada pengenalan, jangan kalian aja tiba-tiba kalau berbicara itu pasti ada pengenalannya, ada pengantarnya. Hey, tahu nggak tadi pagi aku bla bla bla. Nah, tahu nggak tadi pagi itu termasuk pengenalan atau pengantar. Kalau dalam teks cerita sejarah, paragraf 1 biasanya pengenalan. Jadi akan digiring dulu pembaca untuk mengetahui cerita teks sejarah apa yang dibahas pada tulisan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa itu ada di mana-mana ya. Nyadar nggak sih kalian? Yang pertama tadi dari pengertian, ada urutan peristiwanya. Kedua, dari ciri-cirinya, kronologis tadi. Itu juga termasuk urutan peristiwa. Dan ternyata di struktur teks cerita sejarah ini juga ada urutan peristiwa. Nah, itulah ciri utama dari teks cerita sejarah. Namanya bercerita. Pasti ada urutan dari peristiwa yang diceritakan. Kalau dalam struktur, urutan peristiwa ini ada di paragraf 2. Jadi setelah orientasi pengenalan, kita masuk ke urutan peristiwanya. Biasanya di paragraf 2. Isinya apa ya? Apa aja? Paragraf 2 atau urutan peristiwa ini biasanya urutan kejadian yang disampaikan dari awal sampai akhir. Jadi inti cerita itu. Jadi urutannya dari awal. Dari awal sebelum peristiwa terjadi, saat peristiwa terjadi, dan setelah peristiwa terjadi. Itu yang masuk ke urutan peristiwa. Apakah hanya di paragraf 2 aja, Bu? Bisa nggak ada di paragraf 3, 4, dan seterusnya? Oh, bisa. Bisa sekali. Ini tergantung dari jumlah paragrafnya. Misalkan, teks cerita sejarah tentang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi, disingkat. Ada 10 paragraf misalkan. Bisa yang paragraf pertama itu pengenalan pasti termasuk orientasi. Kemudian paragraf kedua, nah itu pasti dimulai bercerita dia dari awal terjadinya kan proklamasi, kemudian saat proklamasi dan setelah proklamasi kemerdekaan itu diceritakan di sana dalam 2, 3, 4 sampai 8 paragraf misalnya, sampai paragraf ke-8 misalnya. Itu termasuk urutan peristiwa, karena itulah intinya. Lalu, yang terakhir, paragraf 9-10 gimana, Bu? Itu masuk ke struktur kita yang ketiga ini. Ini dia, reorientasi. Apa itu? Ini dia, pendapat penulis atau sebagai penutup. Itu yang namanya reorientasi. Kalau orientasi pengenalan atau pengantar, kalau reorientasi termasuk penutupnya. Ini isinya yaitu pendapat dari penulis. Jadi tadi yang nanya, kalau paragraf 9-10 gimana, Bu? Isi reorientasi. Penulis di sana akan berpendapat, dia akan menulis isinya tentang pendapat ya bagaimana tentang peristiwa proklamasi itu. Begitu. Apakah harus 2 paragraf, Bu? Sebagai reorientasi? Tidak, bebas. Atau mungkin hanya 1 paragraf saja, boleh. Hanya pada paragraf 10 saja dia termasuk berisi pendapat penulis, boleh. Jadi, ini sangat fleksibel. Yang jelas, orientasi pasti di paragraf 1, kemudian urutan peristiwa mulai atau ada di paragraf 2, ya. Reorientasi biasanya paragraf terakhir, entah itu 2 terakhir atau 1 terakhir, begitu. Jadi itulah struktur dari teks cerita sejarah. Ya, ada 3, orientasi, yaitu pengenalan atau pengantar, urutan peristiwa, urutan kejadian peristiwa yang dijelaskan dari awal sampai akhir, reorientasi itu termasuk penutup yang berisi pendapat penulis. Nah, kita sudah sampai ke 3 tujuan pembelajaran. Ibu akan kasih bonus untuk kalian. Ini ada sedikit video pendek yang akan berguna untuk kita semua.
Silakan ditonton ya. Ya, itu tadi sedikit video motivasi ya untuk kita semua, bukan hanya untuk kalian atau ibu aja, tapi kita semua. Jadi ayo kita keluar dari zona nyaman, kita mulai berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ya, sudah di akhir slide sekarang. Ya, itulah pertemuan kita kali ini, itu materi kita kali ini tentang pengenalan, pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks cerita sejarah dengan sedikit video tadi ya, video animasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Dan sampai jumpa di kesempatan lain lagi atau pada pertemuan selanjutnya. Dadah!